Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tanpa buah. Kita nanam pohon capek-capek, kita berharap buahnya, ternyata nggak berbuah. Nggak akan enak kita punya pohon. Karena apa? Buahnya nggak ada, hasilnya nggak ada, nol. Dan keberkahan ilmu itu Imam Haddad mengatakan 70% dari keberkahan seorang guru, 30% hasil ijtihad kita, hasil perjuangan kita. Berkadang di waktu malam sahirul ayali, menghafal mutun, matan-matan dan lain sebagainya, syarah sampai khosyah kitab kita pelajari. Itu 30%, 70% dari keberkahan keredoan seorang guru. Kalau guru nggak ridho sama kita, maka nggak bakal dapat ilmu yang nafi, nggak bakal dapat tuh. Kita bisa seperti ini karena ada keredoan dari sang guru. Dan yang bisa perbaiki hati kita cuma guru. Makanya jangan pernah kita sekali-kali menghina seorang guru, jangan. Dia mah begini orang, dia mah cemen, dia mah keilmuannya cetek, dia mah masih muda, dia mah seperti ini. Dengan perkataan kita seperti itu, kita meremehkan seorang guru, maka rusaklah hati kita, rusaklah ilmu kita. Walaupun kita mendatangi para wali-wali Allah dari ujung timur sampai ujung barat, itu nggak ada yang mampu itu wali membenarkan hati kita, nggak bisa. Kecuali kita datang kepada guru kita, kita minta maaf pada guru kita, baru bisa baik lagi. Kalau emang guru kita redho. Maka dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan wasilah guruku, belum tentu aku mengenal Tuhanku. Kita bisa ibadah, kita bisa mengenal Allah. Ini guru yang kasih tahu. Kita bisa muji Nabi Muhammad SAW juga daripada lisan, daripada guru-guru kita. Kita kenal Rasulullah, bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Itu kalau bukan dari guru nggak mungkin kita bisa tahu. Guru yang kasih tahu dari lisan para alim ulama. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Semua nabi meninggalkan warisan, sama kayak orang tua kita. Setiap orang tua meninggal pasti meninggalkan warisan. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau meninggalkan warisan juga buat kita. Apa warisan yang Nabi Muhammad tinggalin? Kalau yang lain mungkin orang tua kita warisannya berupa harta benda, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad ninggalin warisan itu ilmu buat kita. Rebut warisan Nabi Muhammad SAW, ambil warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan anak Madinatul ilm wa ali babuha, aku ini adalah kotanya ilmu, Imam Ali pintunya. Ambil tuh ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Dari wasilah seorang guru, dari keikhlasan seorang guru. Kita lihat bagaimana ulama-ulama kita menjadi besar, itu karena keberkahan dari seorang guru. Mereka menjadi mulia karena wasilah dari seorang guru. Banyak ulama-ulama kita yang seperti itu, takzimannya luar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah seorang santri yang khidmah sama gurunya. Ini magomnya akbar. Tahu khidmah? Dia lebih banyak baktinya sama gurunya ketimbang ngambil ilmu gurunya. Lebih banyak baktinya melayani gurunya. Man khodama khudima, kata Nabi Muhammad. Siapa yang melayani, kelak dia bakal dilayani. Ente nggak pernah melayani siapapun, tapi ente mau dilayani, itu ente mimpi di siang bolong. Kenapa guru-guru kita ini dilayani muridnya? Dulunya dia melayani gurunya. Karena itu setelah dia menjadi seorang guru, dia akan dilayani oleh muridnya. Begitu seterusnya.